Setiap pagi, hampir semua orang di dunia melakukan hal yang sama. Berdiri di depan cermin dan menarik sisir di rambutnya. Kelihatannya sederhana, tapi tanpa sadar, benda kecil bernama sisir ini punya peran besar dalam sejarah manusia. Sisir bukan cuma alat untuk merapikan rambut. Ia adalah simbol status, alat kecantikan, bahkan benda spiritual di masa lalu. Dari gading mamut di zaman purba sampai sisir lipat di tas kita sekarang, perjalanannya panjang dan menarik untuk ditelusuri. Jadi kali ini, yuk kita kenalan dengan benda kecil yang sudah jadi teman rambut manusia selama ribuan tahun, sisir. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sisir adalah salah satu alat perawatan tertua yang pernah dibuat manusia. Faktanya, arkeolog menemukan sisir tertua berusia lebih dari 5.000 tahun di Mesir kuno. Tepatnya di makam para bangsawan Abydos. Sisir itu terbuat dari tulang dan gading gajah, dengan ukiran halus yang menunjukkan bahwa sisir bukan sekadar alat, tapi juga simbol keindahan dan kekuasaan. Namun yang lebih tua lagi, ditemukan di situs arkeolog di Skotlandia, sisir kayu berusia sekitar 8.000 tahun dari masa Mesolitikum. Artinya, bahkan sebelum manusia mengenal logam, mereka sudah berusaha menata rambut. Kalau dipikir-pikir logis juga, rambut adalah bagian tubuh yang tumbuh terus. Dan manusia zaman dulu pun pasti ingin terlihat rapi, bahkan jika hanya dengan potongan kayu bergerigi. Setiap peradaban besar punya versi sisirnya sendiri. Di Mesir kuno, sisir dianggap sebagai lambang kebersihan dan status sosial. Hanya kalangan bangsawan yang punya sisir dengan ukiran rumit dan batu permata. Di Romawi kuno, sisir dibuat dari tulang hewan atau logam. Digunakan tidak hanya untuk rambut, tapi juga untuk menata janggut dan bulu tubuh. Sementara di Tiongkok kuno, sisir punya makna spiritual. Mereka percaya bahwa menyisir rambut bukan hanya keindahan, tapi juga untuk menenangkan pikiran dan menyeimbangkan energi chi. Sisir bahkan diberikan sebagai hadiah pernikahan, melambangkan harapan agar kehidupan rumah tangga rapi dan harmonis, seperti rambut yang disisir dengan lembut. Menariknya lagi, di Jepang ada istilah kushi yang berarti sisir. Namun kalau dipecah, ku berarti 9 dan shi berarti 4. Angka 9 dan 4 jika digabung bisa dibaca sebagai kushi yang mirip dengan kata kematian. Karena itu, sisir kadang dianggap benda yang sakral dan tidak boleh diberikan sembarangan sebagai hadiah. Sisir terus berubah mengikuti zaman. Dulu, bahan utamanya dari tulang, gading, atau kayu. Tapi, sekitar abad ke-18, mulai muncul sisir dari tanduk hewan. Karena lebih lentur dan tidak mudah patah. Kemudian di abad ke-19, revolusi industri memperkenalkan sisir seluloid, yaitu bahan plastik pertama di dunia. Namun, bahan seluloid punya masalah besar nih, yaitu mudah terbakar. Ada banyak laporan di Eropa pada awal 1900-an, orang yang menyisir dekat lilin tiba-tiba rambutnya terbakar karena sisirnya meleleh. Baru di pertengahan abad ke-20, sisir plastik modern dari nilon dan polipropilene mulai digunakan. Ringan, murah, dan aman. Sekarang desain sisir sudah sangat beragam nih. Ada sisir lipat, sisir elektrik, sisir pijat, bahkan sisir dengan ion negatif yang diklaim bisa mengurangi kusut dan membuat rambut berkilau. Dan tentu saja ada sisir pintar yang bisa menganalisis kondisi rambut lewat sensor mikro. Diciptakan oleh perusahaan seperti L'Oreal dan Kerastase pada tahun 2017. Fungsi utama sisir memang untuk merapikan rambut, tapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Dulu, sisir digunakan dalam ritual. Di beberapa budaya seperti Afrika Barat, menyisir rambut adalah simbol kedewasaan. Seorang gadis baru dianggap dewasa ketika ia bisa menyisir rambutnya sendiri.
Sekarang, fungsi sisir tidak hanya fisik tapi juga emosional. Menyisir bisa menjadi momen refleksi diri. Banyak orang merasa lebih tenang setelah menyisir rambut. Dan ini bukan sugesti loh. Sebuah penelitian kecil dari University of Massachusetts pada tahun 2019 menunjukkan bahwa aktivitas menyisir bisa menurunkan kadar kortisol atau hormon stres hingga 12% jika dilakukan perlahan selama 3 menit. Jadi, sisir bukan cuma alat, tapi juga terapi kecil yang kita lakukan tanpa sadar setiap pagi. Kelebihan sisir tentu jelas, menjaga kebersihan rambut, memperlancar peredaran darah di kulit kepala, dan membantu distribusi minyak alami rambut secara merata. Namun kekurangannya muncul kalau salah pilih jenis sisir atau tidak dijaga kebersihannya. Sisir yang kotor bisa menjadi sarang bakteri dan ketombe. Bahkan menurut penelitian dari Trichology Journal tahun 2022, sisir yang tidak dibersihkan selama 2 minggu bisa mengandung hingga 700.000 bakteri per sentimeter persegi. Hampir setara dengan bakteri di sikat gigi yang tidak pernah dicuci. Selain itu, penggunaan sisir bergigi rapat pada rambut keriting bisa menyebabkan patah dan rontok. Jadi, memilih sisir yang sesuai dengan jenis rambut ternyata sepenting memilih sampo yang tepat. Sisir punya banyak makna unik di berbagai budaya. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Jawa atau Bali, menyisir rambut sebelum tidur dianggap wajib. Karena rambut yang kusut dipercaya bisa mengundang mimpi buruk. Sementara di Korea, sisir adalah simbol kesetiaan. Pada masa dinasti Joseon, seorang wanita yang ditinggal suaminya pergi perang akan mematahkan sisirnya menjadi 2. Setengah disimpan sendiri, setengah dikubur bersama suaminya jika ia meninggal. Di dunia fashion modern, sisir bahkan menjadi elemen gaya. Pada era 1980-an di Amerika, banyak pria kulit hitam membawa afro pick comb di rambut mereka. Sisir besar bergerigi jarang yang menjadi lambang kebanggaan identitas etnis. Sampai sekarang, sisir itu masih dianggap simbol Black Power Movement. Sekarang, jenis sisir sangat beragam nih. Ada sisir bergigi rapat untuk rambut halus, sisir bergigi jarang untuk rambut keriting, sisir bulat atau round brush untuk styling blow, dan sisir teasing comb untuk menambah volume rambut. Ada juga sisir lipat yang biasa dipakai pria, sisir pijat kulit kepala, sisir ekor yang digunakan penata rambut profesional, sampai sisir logam untuk hewan peliharaan. Dan yang unik, ada sisir buatan tangan dari Jepang bernama Sugikam, terbuat dari kayu boxwood yang diolah selama bertahun-tahun hingga licin alami tanpa bahan kimia. Harga satu sisirnya bisa mencapai lebih dari 1 juta rupiah dan dipercaya bisa membuat rambut lebih halus tanpa listrik statis. Ternyata sisir juga pernah jadi berita. Pada tahun 2020, seorang penumpang di Bandara Heathrow, Inggris hampir ditahan karena sisir logam lipatnya disangka pisau lipat. Kasus ini membuat beberapa maskapai meninjau ulang kebijakan barang bawaan kecil yang bisa disalahartikan sebagai senjata. Di sisi lain, di media sosial sempat viral tren dirty comb test, di mana orang menggesekkan sisir mereka di tisu putih untuk melihat seberapa banyak kotoran dan minyak yang menempel. Hasilnya bikin banyak orang kaget loh. Bahkan yang merasa rambutnya sudah bersih, ternyata sisirnya penuh sisa produk rambut. Terus gimana pandangan orang asing soal sisir? Orang asing juga melihat sisir bukan cuma alat pribadi, tapi bagian dari budaya grooming. Di Jepang, menyisir rambut dilakukan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Bagian dari ritual kecantikan harian. Di Perancis ada pepatah lama yang artinya seorang wanita menyisir seperti cara ia berpikir. Sementara di Amerika, sisir identik dengan gaya dan maskulinitas. Budaya Gracer pada tahun 1950-an seperti di film Grace menampilkan pria-pria muda yang selalu membawa sisir saku untuk memperbaiki gaya rambut pomade mereka di depan cermin. Pertanyaan menarik, apakah sisir akan tetap ada di masa depan? Jawabannya hampir pasti iya. Rambut manusia tidak akan berhenti tumbuh. Dan selama itu terjadi, kita akan butuh alat untuk merapikannya. Yang mungkin berubah adalah bentuk dan fungsinya. Sekarang sudah ada smart comb dengan sensor suhu, kemampuan deteksi kelembaban rambut, dan bahkan bisa terhubung ke aplikasi ponsel.
Beberapa prediksi pasar menunjukkan bahwa industri alat perawatan rambut termasuk sisir akan tumbuh hingga 26 miliar US dollar pada tahun 2030. Jadi bisa dibilang, sisir bukan benda yang akan punah, tapi akan terus berevolusi, mengikuti rambut dan gaya hidup manusia. Dari tulang purba sampai plastik modern, dari simbol cinta sampai alat kecantikan, sisir telah menjadi saksi sejarah manusia. Benda kecil yang mungkin kita abaikan setiap pagi ini ternyata punya perjalanan ribuan tahun untuk membentuk budaya, gaya, bahkan emosi kita terhadap diri sendiri. Jadi lain kali saat kamu menyisir rambut di depan cermin, coba berhenti sebentar deh. Lihat pantulanmu, lalu sadari. Kamu sedang melakukan ritual yang sama dengan manusia sejak ribuan tahun lalu. Dan mungkin itu salah satu kebiasaan paling tua yang masih kita lakukan. Dengan sisir di tangan dan sejarah di antara helaian rambut kita. Kalau menurut kalian, selain sisir, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.